sumber di sini kita ukur 12 volt. Lalu pada potensionya kita putar ke kanan maksimal 5,1 volt. Kita putar ke kiri dan hasilnya adalah 0,96 volt. Halo semuanya, kembali lagi di channel eBasic. Di video kali ini akan saya jelaskan tentang bagaimana cara menurunkan tegangan dari 12 volt menjadi 1-5 volt. Akan tetapi bagi kalian yang belum subscribe, monggo subscribe dulu dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya, karena di channel ini akan kita bahas tentang dunia elektronika dari dasar hingga master. Dan jangan lupa like, comment, and share. Oke, langsung saja kita ke materinya. Jadi di sini tuh kita itu disediakan satu buah tegangan ya. Tegangan sumbernya 12 volt diturunkan menjadi 1-5 volt. V maksimumnya 5 volt, V minimumnya 1 volt. Langsung saja, pertama kita di sini tuh membutuhkan 2 resistor ya, karena kita juga mengadopsi dari rangkaian pembagi tegangan. Rangkaian pembagi tegangan kan itu seperti ini. Resistornya itu ada 2. Nah, itu nanti kita adopsi lalu kita modifikasi sedikit menjadi seperti ini. Jadi kita membutuhkan 3 resistor. Satu resistor di sini ini adalah potensiometer. Dia itu fungsinya untuk mengatur agar tegangan itu bisa di custom, atau saat kita menurunkan tegangan itu bisa kita ubah-ubah dari 1 volt menjadi 5 volt. Jadi dari 12 volt diturunkan menjadi 1-5 volt. Caranya itu mudah saja seperti ini. Kita pakai potensio untuk mengaturnya. Lalu di sini ada R1 dan R2. R1 R2 itu untuk mengatur batas maksimum dan minimum. Jadi satu resistor untuk mengatur batas maksimum, satu resistor lagi untuk mengatur batas minimum. Lalu kita langsung saja masuk ke rumusnya. Rumusnya itu mudah sekali ya. Kan kita ada V minimum dan V maksimum, maka V maksimumnya rumusnya adalah V max sama dengan V sumber, V in atau V input atau V sumber sama saja, dikalikan RP ditambah R2. RP ini adalah R potensio di sini, R potensio, R2 itu yang di sini, sama dibagi R1 ditambah R2 ditambah RP. Berikutnya adalah V minimum. Kan tadi ini sudah ketemu V maksimumnya ya. Lalu di sini kita cari rumusnya. Rumus dari V minimum itu adalah V minimum sama dengan V in dikalikan R2 dibagi R1 ditambah R2 tambah RP. R2 ditambah RP. Ya, jadi ini rumus untuk V maksimum yang di sini. V minimum itu untuk V di sini. Jadi V minimumnya kan tadi 1 volt. Rumusnya itu yang seperti ini. Yang 5 volt ini rumusnya itu seperti ini. Ya, jadi mudah sekali ya. Oke, langsung saja kita ke materi berikutnya. Materi berikutnya itu kita masukkan rumusnya tadi. Pertama-tama kita cari V minimumnya. V minimum di sini adalah V minimum sama dengan rumusnya tadi, V in dikali R2 per R1 tambah R2 ditambah RP. Langsung saja kita masukkan. V minimum tadi kan sudah ditentukan 1, lalu V in atau V sumbernya tadi 12 volt, 12 dikalikan R2 bagi R1 tambah R2 ditambah RP sama dengan ini. Kita pindah ke sini ya, ini pelajaran SD, pelajaran SMP ini kalau nggak salah, nggak perlu saya jelaskan lagi, langsung dikali R1 ditambah R2 ditambah RP sama dengan 12 R2.
Lalu R2 dan RP itu kita pindah ke kanan sama dengan R1 sama dengan pindah ruas ya. Ini pindah ruas ke sini. 12 R2 dikurangi R2 dikurangi RP sama dengan R1 sama dengan 11 R2 kurangi RP. Oke, kita sudah dapat persamaan yang pertama. Ini adalah persamaan yang pertama. Berikutnya kita cari V maksimumnya. V maksimum untuk resistor, untuk V maksimumnya adalah kita masukkan rumusnya sama dengan V max sama dengan V in dikali RP ditambah R2 dibagi R1 ditambah R2 ditambah RP. RP itu kan R potensio ya. Berikutnya langsung saja kita masukkan V maksimum tadi kan 5 dikali V in nya sumbernya 12 dikalikan RP ditambah R2 dibagi R1 tambah R2 tambah RP. Ini kita kali ke sini, 5R1 ditambah 5R2 ditambah 5RP sama dengan 12RP ditambah 12R2 sama dengan, langsung saja ini pindah ke kanan, pindah ruas ke kanan. 5R1 sama dengan 12RP dikurangi 5RP ditambah 12R2 dikurangi 5R2. 5R1 sama dengan 7RP ditambah 7R2. R1 sama dengan 7RP per 5 ditambah 7/5 R2. Kita sudah ketemu persamaan yang kedua. Ini adalah persamaan yang kedua. Berikutnya langsung saja kita masukkan seperti ini. Jadi tadi slide-nya habis ya, maaf. Persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Persamaan 1 tadi adalah R1 sama dengan 11R2 ditambah dikurangi ya, maaf, ini kurangi RP sama dengan, ini nggak perlu kita masukkan sih, sama dengan persamaan yang kedua tadi adalah 7RP per 5 ditambah 7/5 R2. Langsung saja kita jadikan, ini kan aljabar, yang RP kita jadikan samakan dengan yang RP, yang R2 jadikan samakan yang dengan yang R2 sama dengan 11R2 11R2 dikurangi 7/5 R2 sama dengan 7/5 RP ditambah RP sama dengan, ini kita jadikan saja 48/5, ini jadinya 48/5 R2. Lalu di sini kita jadikan 7 ditambah 5/5 RP sama dengan, langsung saja ini kan bisa kita tambah langsung ya, 12 jadinya. Jadi bentuk lainnya itu seperti ini, RP tambah RP. RP itu kan ada 1 di sini, 1 itu kan 5/5. Kalau ditambahkan hasilnya seperti ini. Langsung saja R2 sama dengan 48/5 dibagi maaf keliru ya, aduh. Jadi di sini 7/5 12/5 dibagi 48/5 sama dengan 12. Ini kan bisa kita balik lalu kita kalikan ya, 12/5 dikali 5/48
sama dengan 60. Di sini R2, di sini masih ada RP-nya, 60 per 240 RP sama dengan R2. Di sini saja R2 sama dengan 0,25 RP. Oke, tadi kan sudah tadi kan sudah ketemu ya R2-nya itu. Tadi kan sudah ketemu R2-nya adalah R2 sama dengan 0,25 RP. Sekarang kita cari R1-nya. Kita ambilkan dari persamaan pertama. Persamaan pertama kan tadi R1 sama dengan 11 R2 dikurangi RP. R2 kita ambilkan dari sini sama dengan 11 kali 0,25 RP dikurangi RP sama dengan 2,75 dikurangi RP sama dengan 1,75. Oke, jadi sudah ketemu R1 adalah 1,75 RP ini 1,75 RP. Nah, lalu kita itu kan tadi bentuk rangkaiannya seperti ini. Ini R1, ini R potensinya, ini R2. Nah, nanti di sini R1, di sini R2. Nah, R potensio ini kita pakai 1000 ohm. Kenapa kok kita pakai 1000 ohm? Karena yang tersedia di eBasic ini 1000 ohm ya. Jadi pengalinya nanti juga gampang. Langsung saja kita kalikan. Di sini R1 ini kan masih ada RP-nya ya. R1 sama dengan 1,75 dikali 1000 sama dengan 1750 ohm. Jadi nanti di sini R1 1750 ohm. Lalu di sini di R2 sama dengan ini kita ambilkan saja 0,25 dikali 1000. RP itu kan R potensio. R potensionya kita pakai 1000 sama dengan 250 ohm. Oke, jadi ketemu R2 di sini adalah 250 ohm. Berikutnya akan kita simulasikan. Oke, tadi kan sudah kita hitung ya, buat secara perhitungan. Berikutnya adalah kita simulasikan. Di sini saya simulasikan menggunakan aplikasi Circuit Wizard. Kalau kalian ingin tahu bagaimana dasar-dasar penggunaannya itu sudah pernah saya bahas di video saya yang ada di pojok kanan atas ini, atau link video akan saya taruh di deskripsi. Kemudian di sini karena kita ini menggunakan rangkaian pembagi tegangan, tentu saja langsung saja kita ke power supply. Kita butuh tegangan sumber. Saya besarkan dulu ya tegangan sumber, lalu di sini kita pilih passive component, resistor. Pilih resistor. Lalu di sini kita pilih potensiometer. Tetapi sebelum saya lanjutkan, bagi kalian yang masih belum paham atau ingin bertanya-tanya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, langsung saja kita rangkai seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi rangkaiannya bentuknya seperti ini. Lalu di sini kita butuh voltmeter, virtual instruments voltmeter. Kita hubungkan yang di sini. Seperti ini. Tadi kan R1 ketemu 1750 ohm ya, 1750 ohm. Ini ohm, jangan kilo. Lalu di sini tadi ketemu 250 ohm. Berikutnya di sini sumber kita ganti 12 volt. Oke. Variabel resistor atau potensio di sini kita pilih yang 1K. Karena yang tersedia di eBasic ini 1K. Sebelum saya play, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya, karena di channel ini akan kita bahas tentang dunia elektronika dari dasar hingga master. Langsung saja kita play.
Ini saya pindah dulu ya di sini. Pertama kita putar ke kiri untuk melihat nilai minimumnya. Nilai minimum 1 volt ya. Nilai minimum di sini 1 volt. Lalu kita putar ke kanan di sini. Nilai maksimalnya 5 volt. Oke. Jadi sudah benar ya. Ini maksimal 5 volt. Kita putar ke kiri. Nilai minimumnya adalah 1 volt. Oke, sudah benar dengan apa yang sudah kita hitung tadi. Berikutnya akan kita coba secara hardware-nya. Oke, tadi kan sudah kita hitung dan juga sudah kita simulasikannya. Berikutnya kita coba secara hardware. Tapi sebelum saya lanjutkan, kalau kalian tidak paham atau ada hal yang tidak paham, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa tekan loncengnya. Langsung saja kita pilih di sini adalah voltmeter. Lalu di sini kita coba pada tegangan sumbernya. Kita cek pada tegangan sumbernya 12 ya, 12 volt. Lalu di sini itu saya pakai yang 1K. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah potensio 1000 ohm. Lalu saya di sini itu saya gunakan R1 itu kan 1750 karena nggak ada 1750 dalam resistor E12, maka saya gunakan rangkaian seri seperti ini. Ini juga 250 itu kan nggak ada ya, yang mendekati itu 220. Jadi ini 220 saya seri dengan 10 3 kali, maka hasilnya adalah 250. Jadi seperti itu, saya gunakan rangkaian seri untuk mengakalinya karena resistor E12 itu kan terbatas ya, semua angka nggak ada, maka caranya seperti itu. Langsung saja saya rangkai seperti ini. Ini adalah R1 nya, jadi seperti ini adalah R1, ini adalah R2 nya. Langsung saja kita ukur. Pertama-tama tentu kita ukur, ini hadap sini dulu ya. Ini kita ukur tegangan sumbernya oke, 12. Tegangan sumbernya sudah ketemu 12. Berikutnya pada tegangan potensio ini, outputnya kita lihat. Kita putar ke kiri 0,9 mendekati 1 volt ya. Lalu kita putar ke kanan dan hasilnya adalah 5,19 volt. Jadi hasilnya 5,19 volt kalau maksimal. Lalu kita putar ke kiri minimal 0,96, hampir mendekati ya 1 volt minimal. Lalu putar ke kanan, hasilnya adalah 5 volt. Saya ulangi lagi. Sumber di sini kita ukur 12 volt. Lalu pada potensionya kita putar ke kanan maksimal 5,1 volt. Kita putar ke kiri dan hasilnya adalah 0,96 volt. Jadi apa yang sudah kita hitung, simulasikan dan coba itu sudah benar ya. Dan sekian video kali ini. Apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian informasi, saya mohon maaf. Kalian bisa koreksi di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, tekan loncengnya jangan lupa. Dan jangan lupa like, comment, and share video ini pada teman-teman kalian. Dan terima kasih atas perhatiannya.